transaksi adalah dokumen yang mencatat detail transaksi keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Di perusahaan dagang, bukti transaksi bisa dicatat di buku besar pembantu dan jurnal khusus. Fungsi bukti transaksi ada 5. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang rinci dan detail mengenai perubahan pada sumber finansial sebuah bisnis atau perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas atau usaha yang disebut transaksi. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber finansial, modal perusahaan, serta kewajiban yang harus dibayarkan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Yang keempat, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk menghindari terjadinya selisih atau kesalahan dalam pencatatan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam hal ini, seluruh bukti transaksi yang ada harus disimpan dengan rapi. Selanjutnya, bukti transaksi dicatat ke jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak tentu sulit untuk mengelompokkannya. Jadi, butuh jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu. Penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Jurnal khusus ada 5. Yang pertama, jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, jurnal umum. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Penerimaan uang tunai berasal dari berbagai sumber. Di dalam jurnal penerimaan kas juga terdapat beberapa transaksi khusus, yaitu penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pengembalian atau retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Jenis yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Berikut ini beberapa transaksi yang tercatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Pembayaran atau pelunasan utang dagang, pembelian secara tunai, retur penjualan, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi atau prive, dan pembayaran beban-beban. Yang ketiga, ada jurnal pembelian. Jurnal khusus pembelian itu sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik pembelian barang maupun bukan barang dagang. Pencatatannya meliputi pembelian barang dagang dengan kredit, pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lain secara kredit. Yang keempat, jurnal penjualan. Merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dengan cara kredit. Tidak ada akun khusus yang harus dimasukkan dalam jurnal ini. Itulah hal yang membedakan antara jurnal penjualan dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi secara periodik pada periode tertentu. Lalu posting di buku besar umum. Buku besar adalah buku yang berisi catatan seluruh transaksi keuangan, mulai dari nama dan nomor akun, tanggal transaksi, keterangan perusahaan, debit kredit, hingga saldo debit dan kredit. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan aktiva akan kumpul menjadi satu buku besar. Fungsinya untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu perusahaan. Contoh tabelnya seperti ini. Neraca saldo. Neraca saldo adalah langkah berikutnya setelah menyusun buku besar. Agar memudahkan penyusunan, pindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Yang patut diingat adalah jumlah saldo antara debit dan kredit harus seimbang. Jika tidak seimbang, artinya ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Fungsinya untuk memastikan bahwa pencatatan yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Contoh tabelnya seperti ini. Lalu ke neraca lajur. Neraca lajur adalah rangkuman data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan. Fungsinya untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Tabelnya seperti ini.
besar pembantu terbagi menjadi dua. Yang pertama, buku besar pembantu hutang, dan kedua, buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu setelah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi tertentu. Perusahaan lain juga membuat buku besar khusus yang disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam suatu akun. Pencatatan beberapa akun tertentu, akun piutang dan akun hutang, untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo suatu perusahaan dagang. Jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu hutang. Buku besar pembantu hutang ini berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditor. Yang kedua, buku besar pembantu piutang. Ini berkebalikan dengan buku hutang. Buku ini berfungsi untuk mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan atau debitur. Daftar saldo dibagi menjadi dua. Yang pertama, daftar saldo hutang, dan kedua, daftar saldo piutang. Daftar saldo ini adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar. Dan jenis-jenis daftar saldo. Yang pertama, daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang ini memuat informasi tentang saldo piutang tiap debitur pada tanggal tertentu. Selain itu, saldo piutang juga disusun untuk memeriksa kesamaan total saldo piutang. Yang kedua, daftar saldo hutang. Daftar saldo hutang adalah jumlah hutang yang terdiri dari pokok hutang dan bunga yang belum dibayar sampai dengan periode tertentu. Semua pembayaran yang harus diterima oleh suatu perusahaan dari pelanggan atau klien. Selanjutnya ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi catatan keuangan perusahaan seperti transaksi dan kas yang dibuat dalam periode tertentu. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka perusahaan menderita kerugian. Adapun langkah penyusunan laporan laba rugi dengan menggunakan kertas kerja berikut. 1. Menuliskan nama perusahaan, jenis laporan perhitungan laba rugi, dan periode akuntansi. 2. Menuliskan rekening-rekening pendapatan yang ada di kertas kerja kemudian dijumlah. 3. Menuliskan rekening-rekening beban yang ada di kertas kerja kemudian dijumlah. Dan yang terakhir, menyelisihkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. 2. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sebab-sebab terjadinya perubahan ekuitas perusahaan. Adapun langkah penyusunan laporan perubahan ekuitas. 1. Menuliskan nama perusahaan, jenis laporan perubahan ekuitas, dan periode akuntansi. 2. Menuliskan modal awal dari jumlah modal yang terdapat pada kertas kerja sisi kredit kolom neraca. 3. Menuliskan laba atau rugi bersih dan rekening pengambilan prive. Kemudian menghitung ekuitas akhir dengan ketentuan, apabila laba lebih besar dari prive maka akan menambah ekuitas. Apabila laba lebih rendah dari prive maka akan mengurangi ekuitas. Apabila perusahaan mengalami kerugian maka akan mengurangi ekuitas. 3. Neraca. Neraca yang terdiri dari 3 unsur yaitu aktif atau harta, utang, dan ekuitas sebaiknya disusun secara sistematis, yaitu yang pertama, harta lancar disusun sesuai dengan urutan likuiditasnya. Yang kedua, harta tetap disusun sesuai dengan sifat kekekalannya. Yang ketiga, utang disusun sesuai dengan jangka waktu pelunasannya. Yang keempat, ekuitas disusun sesuai dengan sifat kekekalannya. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan neraca adalah sebagai berikut. 1. Menuliskan nama perusahaan, jenis laporan, neraca, tanggal penyusunan
neraca. 2. Menuliskan rekening-rekening serta jumlahnya yang ada kolom neraca untuk rekening price dan laba atau rugi bersih digabungkan dengan rekening ekuitas. 3. Menjumlahkan aktiva dan pasiva sehingga keduanya menunjukkan jumlah yang sama. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melacak arus masuk dan keluar kas dalam perusahaan. Laporan arus kas dapat digunakan untuk menafsir kebutuhan kas di masa mendatang, perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa yang akan datang, mempelajari pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Laporan arus kas dibuat setiap periode dan berisi informasi mengenai pembayaran utang, peraih pendapatan tunai, biaya beban. Lalu penutupan buku. Penutupan buku pada perusahaan dagang melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan akurasi dan transparansi keuangan. Yang pertama, jurnal penutup. Fungsi dan tujuannya. Menutup akun sementara. Jurnal penutup digunakan untuk menutup saldo pada akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan dividen, sehingga saldo-saldo tersebut menjadi nol dan tidak terbawa ke periode akuntansi berikutnya. 2. Memindahkan laba atau rugi ke akun modal. Melalui jurnal penutup, laba atau rugi bersih yang dihitung dari akun pendapatan dan beban dipindahkan ke akun modal. Laba ditahan, yang merupakan bagian dari ekuitas. 3. Menghitung laporan laba rugi bersih. Jurnal penutup membantu perusahaan dalam menghitung laba atau rugi bersih selama periode akuntansi tertentu. 4. Menyiapkan laporan keuangan. Jurnal penutup membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Menutup buku besar. Langkah-langkahnya adalah: 1. Memindahkan jurnal umum ke buku besar. Semua transaksi di jurnal umum harus dipindahkan ke buku besar. 2. Menjumlahkan saldo akun buku besar. Jumlahkan semua transaksi di setiap akun buku besar untuk mendapatkan saldo akhir. Yang 3. Menghitung neraca saldo. Hitung kembali total neraca saldo dengan mempertimbangkan entry penyesuaian hingga debit dan kredit seimbang. Neraca saldo setelah penutup. Langkah-langkah pertama, membuat laporan keuangan. Membuat laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pastikan semua akun di neraca saldo ditutup dengan nol untuk memulai periode baru. 2. Mengganti saldo awal. Ganti saldo akhir dari neraca saldo menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Pastikan total debitnya dan kreditnya sama untuk memastikan akurasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa buku besar dan neraca saldo telah ditutup dengan benar, memungkinkan perusahaan untuk memulai periode baru dengan transparansi dan akurasi keuangan yang tinggi. Selanjutnya ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti kejadian-kejadian yang berlangsung dalam perusahaan yang dibuat oleh pimpinan atau tim yang berwenang. Lalu selanjutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang merupakan sebuah jurnal yang akan digunakan untuk melakukan proses pencatatan ataupun pembukaan saldo pada akun tertentu. Pembuatan jurnal ini sangat penting karena dengan ini perusahaan akan mendapatkan informasi mengenai jumlah dana perusahaan dagang yang sebenarnya sebelum melanjutkannya pada proses penyusunan laporan pada aplikasi akuntansi. Fungsi dari jurnal penyesuaian ada 3. Yang pertama, menentukan akun nominal yaitu pendapatan juga beban untuk dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang telah dimasukkan ke dalam akun buku besar pada akhir periode akuntansi sehingga estimasi saldo akan terlihat jumlah sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dari akun real pada penghujung periode yang telah dimaksud. Akun-akun dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, ada persediaan barang dagang atau PDB. Dalam melakukan perhitungan jurnal penyesuaian perusahaan dagang di PDB, ada 2 metode yang harus dilakukan, yakni yang pertama, pendekatan ikhtisar laba rugi. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh persediaan awal dan akhir terhadap harga jual sebuah produk yang akan dijual kepada pelanggan. Yang kedua, metode harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan itu tidak hanya menghitung persediaan barang dagang, tetapi juga 4 akun lainnya, yaitu pembelian, beban angkut pembelian, retun pembelian, dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Lalu selanjutnya yang kedua, perlengkapan. Perlengkapan kerap kali dianggap sebagai harta lancar atau biasa disebut dengan current assets. Jika ingin membuat catatan mengenai perlengkapan ini, kamu harus mengetahui nominal perlengkapan yang digunakan ataupun sudah digunakan. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada beban dibayar di muka. Biasanya
Biasanya, seorang pelaku usaha melakukan hal ini ketika akan menyewa atau membeli gedung. Beban dibayar di muka dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu harta dan beban. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima terlebih dahulu atas transaksi terhadap pelanggan walaupun produknya belum dikirimkan. Pendapatan jenis ini bisa dimasukkan sebagai utang ataupun pendapatan. Yang kelima, beban yang harus dibayar. Beban yang harus dibayar biasa juga disebut sebagai hutang, dan hutang merupakan tunggakan yang dimiliki seorang pengusaha dan dibayarkan setiap akhir periodenya. Misalnya, kamu memiliki 5 karyawan sehingga ada beban pembayaran gaji yang harus dibayarkan. Selanjutnya yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Ini merupakan sebuah pendapatan yang akan diterima oleh sebuah perusahaan di masa mendatang. Lantaran mereka belum mendapatkan bayaran dari pelanggannya. Dengan kata lain, pendapatan ini merupakan sisa hutang yang belum dibayarkan namun akan didapatkan di kemudian hari. Biasanya, para pelaku usaha juga menyebutnya ini sebagai piutang pendapatan. Yang ketujuh, ada penyusutan dalam jurnal. Penyesuaian perusahaan dagang, penyusutan merupakan kerugian yang mana dialami sebuah usaha karena menurunnya harga nilai aktiva tetap. Biasanya, benda-benda yang mengalami penyusutan adalah kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Lalu, mesin untuk pekerjaan dan harga gedung. Yang ke-8, ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan sejumlah tunggakan pembayaran yang tidak dibayarkan oleh pihak pelanggan terhadap pelaku usaha. Biasanya, hal ini juga dianggap sebagai beban perusahaan. Dalam konteksnya, hal ini mengacu kepada pembayaran yang dilakukan dengan cara mencicil dalam beberapa periode tertentu.